Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ananda Solih Solihah kelas 2. Bagaimana kabar kalian? Bu Reni berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan Bu Reni. Kali ini kita akan belajar tematik. Sebelum belajar bersama, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ananda Solih Solihah kelas 2, Bu Reni tidak lupa mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menerapkan 5M, yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Ditambah lagi, kalian harus makan makanan yang sehat dan bergizi, banyak minum air putih dan minum vitamin. Ya, usahakan kalian selalu bahagia dan positive thinking. Oke? Ya, pada pembelajaran yang lalu kalian telah belajar tentang benda padat dan benda cair. Kali ini kita akan belajar di tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran kelima. Ayo kita simak percakapan berikut ini. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin, Balon. Angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara, Perahu. Ketika udara ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Ya, itu tadi percakapan antara balon dan perahu. Coba berdasarkan percakapan di atas atau percakapan tadi, kalian jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Mereka membicarakan cara perahu berlayar dan balon bisa menggelembung. Nomor 2. Mengapa balon bisa menggelembung? Ya, betul. Balon bisa menggelembung karena ada udara yang ditiupkan. Nomor 3. Mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Betul, perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan karena tertiup angin. Nomor 4. Sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Betul, beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon, yaitu plastik yang ditiup, ban yang dipompa, dan pelampu, dan masih banyak lagi. Anak-anak solih solihah kelas 2, sekarang mari kita melakukan percobaan untuk mengetahui sifat-sifat benda, alat dan bahan yang dipersiapkan. 1. Balon. Yang kedua, kantong plastik bening. Cara kerjanya, yang pertama, tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian ikat mulut balon dengan karet. 2. Tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya, ikat mulut plastik dengan karet. Ketiga, amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimana bentuk balon dan kantong plastik? Nah, betul sekali, bentuk balon dan kantong plastik. Ya, yang satu, udara yang ditiupkan ke dalam balon
akan menyerupai bentuk balon. Yang kedua, udara yang ditiupkan ke dalam plastik akan menyerupai atau sama dengan plastik. Sekarang apa kesimpulanmu dari percobaan tadi? Ya, yang dapat kita simpulkan, ya pinter, udara merupakan benda yang berwujud gas. Jadi sifat benda gas berubah-ubah menyesuaikan tempatnya. Sekarang ayo kita membaca. Kita baca sama-sama teks berikut ini. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Dari teks tadi, coba kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut ini. Nomor 1, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Ya, hebat, bentuk udara ketika ditiupkan ke balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Nomor 2, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Pintar, bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik akan menyerupai atau sama seperti dengan kantong plastik. Yang ketiga, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Ya, betul. Bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik tidak sama. Nomor 4, bagaimana menurutmu sifat udara? Ya, bentuknya akan mengikuti tempatnya. Jadi sifat udara bentuknya berubah-ubah mengikuti tempatnya. Ya, anak-anak solih-solihah kelas 2, sekarang kalian amati gambar Benny dan teman-teman melakukan permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, di sini mereka melakukan permainan pundak, lutut, kaki. Kita baca teksnya tentang permainan dan aturannya. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Mari kita baca aturan di rumah Benny. Ya, aturan di rumahku. 1. Bangun pagi pukul 5. 2. Setelah bangun merapikan tempat tidur. 3. Selalu minta izin bila bepergian. 4. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. 5. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. 6. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7. Pukul 19 belajar dengan rajin. 8. Pukul 21 tidur. Ya, kalian telah membaca aturan di rumah Benny dengan Bu Reni tadi. Sekarang kalian centang pada kolom yang sesuai aturan yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan, atau kegiatan yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan di rumah. Nah, kita isi bersama kolom ini. Nomor 1, menonton sampai larut malam. Ya, betul, tidak boleh dilakukan. Nomor 2, membantu ayah dan ibu.
Hebat, perlu dilakukan. Nomor 3, mengerjakan PR. Ya, betul, perlu dilakukan. Nomor 4, bermain dengan curang. Ya, betul, tidak boleh dilakukan. Nomor 5, minta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Tepat, perlu dilakukan. Semuanya hebat bisa menjawab aturan-aturan di rumah. Ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Alhamdulillah, Ananda Solih Solihah kelas 2. Hari ini kita telah belajar tentang apa, Ananda? Ya, kita belajar tentang wujud benda gas. Bagaimana wujud benda gas? Berubah-ubah menurut tempatnya. Contohnya benda gas apa tadi? Udara dan angin. Bagus. Kemudian kita telah belajar tentang aturan-aturan di rumah. Aturan tersebut harus kita taati atau kita laksanakan, kita patuhi. Karena dengan melaksanakan dan mematuhi peraturan, hidup kita menjadi tertib dan nyaman. Aturan yang ada di permainan pun harus kita taati. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya untuk tetap semangat belajar walaupun melalui daring. Bu Reni tetap mengingatkan kalian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan jangan lupa kita tetap semangat untuk pembelajaran yang akan datang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.